Bareskrim Polri telah memeriksa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dan para saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Gus Nur ditahan selama 20 hari, namun kuasa hukumnya berencana mengajukan penangguhan penahanan. Bareskrim Polri masih memeriksa tersangka pencemaran nama baik dan ujaran kebencian Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Gus Nur ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan intensif sejak 25 Oktober 2020. Gus Nur diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Sedangkan kuasa hukum Gus Nur menyayangkan penangkapan terhadap kliennya yang dianggap ada kesalahan prosedur. Oleh karena itu akan menempuh pra-peradilan. Sementara itu polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli terkait kasus yang menjerat Gus Nur. Polisi juga mempersilahkan kuasa hukum Gus Nur untuk mengajukan pra-peradilan. Jadi untuk saksi sudah 3 saksi yang diperiksa, kemudian termasuk tersangka berarti sudah 4 orang, dan saksi ahli 2 yang diperiksa, saksi bahasa dan saksi hukum pidana. Jadi pemeriksaan terkait saksi tadi disampaikan 3, tersangka 1, saksi ahli 2. Begini, kalau tidak setuju terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian, di pasal 77 KUHP itu telah diatur di sana bahwasanya ada ruang pra-peradilan. Ya, kalau tidak setuju terkait dengan penangkapan silakan. Itu tersangkanya, keluarganya atau kuasanya bisa memperadilankan kepolisian. Selama ini kepolisian sudah melaksanakan tugas secara profesional. Selain akan mengajukan pra-peradilan, tim kuasa hukum Gus Nur juga berencana mengajukan penangguhan penahanan karena Gus Nur adalah tulang punggung keluarga dan pengasuh pondok pesantren yang memiliki tanggung jawab atas para santrinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur bukan sekalinya terlibat kasus dugaan penghinaan. Sebelumnya Gus Nur pernah divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena terbukti bersalah menghina generasi muda Nahdlatul Ulama. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober lalu. Ia ditangkap oleh Bareskrim Polri atas laporan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Polisi yang datang langsung menggeledah rumah Gus Nur untuk mencari barang bukti tambahan. Saat ditangkap, Gus Nur yang didampingi keluarga mengaku sudah memperkirakan bahwa ucapannya dalam podcast bersama Refli Harun akan membawanya ke jalur hukum. Kasus Gus Nur yang hampir serupa pun pernah 3 kali dilaporkan. Namun pelaporan berujung penangkapan ini baru terjadi kali ini. Pada Oktober 2019 lalu, Gus Nur pernah divonis 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur karena terbukti bersalah menyebarkan informasi yang menghina generasi muda NU. Vonis yang dijatuhkan saat itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 2 tahun penjara. Kasus itu bermula dari unggahan video di media sosial pada 20 Mei 2018. Dalam video, Gus Nur dianggap menghina generasi muda NU, lalu ia dilaporkan Forum Pembela Kader Muda NU ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.